Bang, ya. Baik, terima kasih. Saya sebenarnya adalah pengacara yang tidak suka memviralkan satu kasus. Padahal peluang kalau saya megang kasus untuk viral itu banyak. Dan saya tahu Instagram saya juga jadi rujukan. Walaupun Instagram saya itu baru setahunan dan itu sudah hampir 350.000. Tapi kalau kalian lihat viewersnya, itu bahkan sudah ada yang 10,2 juta. Yang like juga. Jadi ada orang yang viewersnya, followersnya di situ 9 juta, tapi yang nonton juga 25.000. Jadi saya tidak tipe orang yang suka bermedsos sebenarnya. Sehingga saya menangani satu kasus ya sesuai dengan apa yang bisa saya lakukan. Tapi belakangan saya melihat bahwa kok sepertinya no viral no justice ini muncul. Fenomena ini muncul dan lama-kelamaan saya lihat, oh iya ya, ini kalau tidak dikawal dengan media, tidak dikomen oleh netizen, terserah negatif atau positif. Artinya kalau tidak menjadi perhatian publik, kayaknya hukum ini menjadi sulit untuk ditegakkan bagi mencari keadilan. Nah, karena itulah saya merasakan sejak kasus ini, ingat karena bagian yang sejak kasus ini dilaporkan oleh saudara Hotman Paris Hutapea Mei 2022, 10 Mei ya, Mei, Juni, Juli ya. Jadi Mei 2022, Mei 2023 setahun, Mei 2024 2 tahun, Mei 2025 3 tahun, sekarang Februari, Maret, April, Mei, berarti sudah berapa bulan? Kalau 3 tahun 36 bulan, sekarang sudah 22 bulan. Dari awal, kasus ini tidak layak. Jangankan untuk naik sidik, jangankan untuk tersangka. Harusnya ketika klarifikasi itu sudah selesai. Kenapa? Karena di situ jelas saya sebagai kuasa hukum dari saudari Putri Iklima Aprilia alias Iklima Kim dengan bukti chattingan WA, video dan lain-lain. Karena itu saya menganggap santai persoalan ini. Pertanyaan singkatnya, tiba-tiba Iklima Kim mengatakan tidak pernah memberi kuasa ke saya, tapi dia mencabut kuasa. Ini kan serius pertanyaannya. Ada orang mengatakan tidak memberikan kuasa ke si A, tapi dia mencabut kuasa itu dari si A. Ada orang, saya nggak punya anak, tapi kemarin dia melahirkan. Atau dia melahirkan, tapi dia bilang nggak punya anak. Kan aneh. Sampailah akhirnya kasus ini bergulir demikian rupa. Nah, dicek lab tanda tangan, dibilang tidak identik. Sementara ada video dia dengan saya, ada videonya, diposting oleh Iklima Kim. Saya posting, ada saksinya, ada yang buat surat kuasanya. Kok bisa dibilang bahwa ini saya turut serta? Pasal 55 ayat 1 ke 1, saya dianggap turut serta melakukan pencemaran nama baik. Ini kan aneh. Sementara SKB 3 menteri dalam hal ini Jaksa Agung, Kemenko Info dan sekarang Kemen Digital dan kepolisian itu ada yang mengatur kalau perbuatan tersebut benar adanya, maka tidak ada tindak pidana di situ. Pertanyaannya,
Kalau ternyata benar Hotman Paris melakukan chattingan WA yang bernada diduga mesum terhadap Iklim Hakim, kalau ternyata benar Saudara Hotman Paris pernah check-in di salah satu apartemen misalnya dengan Iklim Hakim, kalau ternyata Saudara Hotman Paris mengakui ada menyentuh salah satu hal-hal yang sensitif, misalnya ada perbuatan itu, maka berlaku kerjasama atau putusan bersama MOU Kapolri, Kemenkominfo waktu itu, Kemen Digital dan Informasi dan Digital dan Jaksa Agung, bahwa ini perbuatan pidana. Dalam hal ini orang itu yang melakukan. Kalau itu yang melakukan, berarti apa yang saya sampaikan ke publik benar adanya. Kalau benar adanya, artinya tidak ada perbuatan pidana. Kan sederhana. Nah, yang kedua, Hotman bicara di media. Kebetulan ada salah satu TV dan tadi ada 2 TV yang undang saya. Saya akan buka ini. Hotman bicara di Instagram dia, menyangkut pasal 16, pasal 18, kemudian MOU Kejaksaan Agung, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemenko Digital, dan Jaksa Agung, Kapolri, bahwa kalau sesuatu itu merupakan penilaian, bukan tuduhan, maka dia bukan perbuatan pidana. Lah saya menilai setelah ada chattingan dari Hotman kepada Iklim Hakim yang diberikan Iklim Hakim kepada saya, ditambah keterangan dia lisan dan berurai air mata, wartawan bertanya, kira-kira Bang, menurut Abang Hotman ini ada kelainan seksual atau tidak? Ya saya bilang, kalau menurut saya menduga dia ada kelainan seksual. Saya memberikan penilaian. Saya menilai, bukan menuduh. Pertanyaannya diduga, presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Nah, tapi dia malah si Hotman ini mengatakan bahwa saya menuduh dia. Nah, pertanyaannya, mana mungkinlah seorang Iklim Hakim bercerita ke saya tentang Hotman Paris kalau bukan ada sesuatu. Saya nggak kenal Iklim Hakim. Sebelum dengan saya Iklim Hakim, beritanya sudah viral bahwa dia Asprin nomor 9 yang diduga mendapat perlakuan yang tidak pantas terkait dengan urusan seksual. Dan Iklim Hakim itu berkomunikasi dengan saya. Saya bertemu di Grand Hyatt Hotel Bintang 5, bukan di emperan, bukan di pecel lele pinggir jalan. Bisa Hotman mengatakan bahwa Rasman menjalankan tugas advokat tidak dengan niat baik, tidak dengan iktikat baik. Ini Hotman ini pelapor atau ahli? Nah, ini kan semua mesti diuji di persidangan secara terbuka. Nah, jadi hal inilah yang membuat saya dan tim hukum menjadi sangat marah ketika hakim mengatakan bahwa sidang tertutup. Artinya kalau tertutup, kalian tidak boleh masuk. Jangankan kalian, pengunjung pun nggak boleh masuk, kecuali yang terkait dengan perkara atau tim hukum. Sementara dalam penegakan hukum tidak boleh ada 2 putusan yang berbeda dalam satu pokok perkara. Ketua Majelis Baru Tambunan ini sudah memutuskan dan disepakati bersama kami bahwa sidang terbuka untuk umum dan boleh live. Tiba-tiba disuruh tertutup. Ya, kami heran.
Pasal yang dilaporkan bukan urusan pornografi, bukan urusan porno aksi, bukan urusan anak di bawah umur. Dan pelapor, terlapor, terdakwa, iklim hakim saya, kami bukan anak di bawah umur. Kenapa harus tertutup? Kalau kita merujuk pada kasus Vina dan Eki, di samping pembunuhan ada pemerkosaan. Klien saya Suroto, saksi yang menemukan pertama kali almarhumah Vina dan Eki, itu bicara tentang vagina. Dalam vaginanya itu berdarah. Ada yang dimasukkan benda ke dalam. Itu diungkap. Termasuk di persidangan. Dan justru yang tertutup itu adalah sidangnya sakatatal. Karena sakatatal di bawah umur. Terus apa persoalan kalau mengungkap ini? Tidak logik kan? Baru kemudian kasus Ferdy Sambo. Ferdy Sambo, di samping dia membunuh Joshua dan anggotanya, juga istrinya mengaku dilecehkan secara seksual, dipaksa berhubungan badan. Itu juga diungkap dengan terang-benderang di persidangan. Kenapa kok kasus ini tidak? Kasus kecil, remeh-temeh, dibuat ribut, dibuat repot. Nah, karena itulah saya dan tim, sebenarnya ketua majelis ini, saya sudah bersidang ratusan kali. Kalau saya bilang 1000 kali, karena saya beracara pada 2014 ke 15 sampai sekarang. Ya, kalau bisa dibilang sekarang 10 tahun. Ya. Mungkin 1000 belum, tapi 200-an sudah. Di mana-mana saya bersidang, hakim itu dia mengatur lalu lintas komunikasi, pemeriksaan. Tapi ini dari awal ketua majelis ini sudah sangat arogan membatasi kami, sehingga kami sebut di luaran dia itu ibu guru. Terlambat sebentar, jangan terlambat ya. Hakim yang berkuasa di sini. Kau ya, ketua majelis, berkaca, apa tidak cukup wajah Mahkamah Agung sekarang dipermalukan dengan kasus Ronald Tanur? Apa tidak malu kalian ketika 2 minggu yang lalu sengaja saya copy pernyataan dari Bapak Ketua Mahkamah Agung yang baru, bahwa hakim harus berbenah. Apa kepentingan Anda? Kok Anda tidak memberikan ruang kepada kami untuk dibuka? Kalau di Bareskrim Mabes Polri saya minta untuk dibedah kasus ini, sudah digelar secara khusus di Bareskrim. Terjadi di situ perbedaan pendapat, tapi mereka tidak berada pada posisi memutus. Hanya barang bukti dinilai. Di kejaksaan juga begitu, kita tidak dalam posisi di situ, kita tidak berada dalam posisi juga berdebat. Karena itu pemberkasan. Di mana tempatnya? Di pengadilan. Jessica Kumala Wongso, racun lagi, berbulan-bulan. Kenapa? PK-nya sakatatal, PK-nya 6 terpidana lain, dipimpin Bang Otto Hasibuan, juga live. Apa urgensinya bagi majelis ini tidak live? Nah, karena itulah kami tadi berontak. Poinnya di situ. Maka pilihannya bagi kami, hakim harus diganti, hakim harus memberi kesempatan kepada media dan masyarakat untuk melive-kan ini, supaya terbuka mata dengan telanjang melihat ini. Yang terakhir, harus terbuka untuk umum. Sepanjang itu tidak dilakukan, kami akan mengambil sikap. Jangan gertak-gertak kami, seolah-olah dia punya kewenangan. Tahanlah, saya mau lihat. Emang saya takut apa?
dan kau tidak kebal hukum. Maka hari ini kami sudah berkirim surat ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, KY, untuk ini dievaluasi. Apakah boleh hakim diminta diganti? Boleh. Sangat boleh kalau hakim itu bisa kita buktikan inkonsisten. Memang dia inkonsisten. Kemudian sedikit-sedikit marah. Waktu saya tanya apa alasannya? Tidak, ini privasi. Hakim sudah memutus. Kami sudah bersidang. Kau siapa kok di negara ini? Emang kau yang punya masyarakat ini, punya negara ini? Hei buruh tamunan, jangan kau pikir ada orang yang takut di penjara. Kalau saya tidak, tapi ingat, kau coba-coba dengan saya, coba aja. Ya, saya nggak main-main. Nah itu poin terkait ini. Bukan kita disebut dengan contempt of court. Kita tidak menghina persidangan. Dia yang membuat persidangan itu rancu dan ricuh. Karena dia tidak memberi ruang. Kalau dia punya alasan, beritahu kami. Ini alasannya tidak boleh terbuka. Ini KUHP, pasal ini. Ini SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung. Mana? Kalau kita memberikan satu putusan, harus didukung oleh dalil-dalil yang menjadi dasarnya. Kalau dalam bahasa Arab namanya asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat, sebab-sebab turunnya aturan. Itu poin satu. Poin yang kedua terkait Hotman dan saya. Saya begitu dia datang, saya sudah melihat cara dia itu sedikit mengejek, senyum, berpenampilan seperti orang yang sangat survive. Kemudian dalam 2 minggu terakhir ini bolak-balik posting foto video dengan Pak Prabowo. Banyak orang yang menjadi bagian dari Pak Prabowo, termasuk saya, tidak saya posting-posting berulang-ulang. Ini indikasi agar orang takut. Orang nggak takut. Karena Pak Prabowo itu orangnya tegak lurus. Dan hukum memang harus tegak. Ini semua diceritakan. 3 jam di pesta anaknya diceritakan. Foto berkuda mau berkuda diposting. Foto ini, foto itu. Semua orang pernah. Saya sendiri pernah tim dari pemenangan Pak Prabowo Hatta Rajasa. Dan di 2024 ini saya pun ikut mendukung. Lihat aja Instagram saya. Dan Hotman nggak nampak di 2014 itu. Oh karena pernah jadi klien? Pernah. Saya juga pernah klien saya Bapak Budi Gunawan. Menko Polhukam sekarang, Menko Polkam sekarang. Apa perlu harus saya ucap-ucapkan berulang-ulang itu? Diposting di Instagram berulang-ulang? Enggak lah. Itu bagian dari prestasi ya. Bagian dari CV sejarah hidup iya, tapi jangan disalahgunakan. Nah, ini semua berangkai. Nah, jadi ketika tadi itu sidang ditunda, ingat ya, sidang sudah ditunda, hakim sudah keluar karena kami berontak, barulah saya mendatangi Hotman. Ingat itu. Jadi saya tidak mendatangi Hotman dalam posisi hakim memimpin sidang. Tidak. Artinya sudah selesai. Dia tunda, dia skor, ya saya bebas dong. Nah saya lihat Hotman di situ cengar-cengir senyum. Pertama kali saya tegur, yang mulia itu ada yang berkacamata hitam, langsung buka. Dia senyum, kayak ngejek. Dan saya kalau kalian cermati tadi, saya sudah minta izin ke hakim, yang mulia, tolong izinkan saya mau bicara dengan Hotman. Ada yang mau saya sampaikan langsung ke telinga dia. Itu tidak kami kabulkan, kata si ketua majelis. Ya sudah. Nah ketika saya lihat dia sudah menunda sidang, kemudian Hotman sedikit agak cengengesan,
Kemudian saya juga mau tanya ke dia. Makanya saya datang, saya pegang baunya. Hotman, siap-siap kau ya, kita buka-bukaan di persidangan ini. Itu. Saya mau ngomong. Tiba-tiba datang 2 orang pakai baju batik. Dorong saya. Nah, ini saya luruskan terkait dengan saudara Firdaus Ayyubu. Karena saya didatangi 2 orang dan dia lihat bakar rame, spontan. Ini meja tinggi segini, perut di sini, anggota saya banyak, tapi ada 10 orang. Kira-kira kalau mau bantu saya, apa yang harus dia lakukan? Dia lompat. Dia naik ke meja, tapi begitu dia lihat sudah terkendali, dia turun lagi. Oh, sekarang cuak-cuak di media. Kok ada ya orang macam ini nggak tahu malu? Harga diri kau Tuhan, udah nggak ada. Udah nggak ada. Kalau jago itu tadi, harusnya dia bilang, iya saya siap. Kita siap pun, bila perlu di luar habis sidang ini, kita main di luar. Saya pasti tunggu dia. Begitu keluar malah cuap-cuap. Sekarang minta, Pak Oto, rekan saya Oto Hasibuan, jangan kasih dia sidang. Siapa kau rupanya? Saya tanya, ketika saya mendatangi Hotman, ketika Firdaus Ayyubu naik ke meja untuk membantu saya, itu sidang berjalan atau tidak? Tidak. Jadi nggak ada yang namanya itu contempt of court. Tidak ada, itu nehi kalau bahasa India. Jadi jangan ditukang-tukangi. Nah, lalu kemudian dia cuap-cuap. Ini berita ini, berita ini. Jadi kalau pengecut, ya cukuplah kau pengecutmu itu Hotman. Saya khawatir sekarang ya, Forum Batak Intelektual turun tadi, Pembasmi turun tadi, ya dari Grip Jaya turun. Saya bagian dari Grip. Saya terima kasih Bang Hercules. Karena dia dapat informasi saya bawa 4 mobil dengan bodyguardnya. Kita nunggu mana bodyguard dia. Iklim Hakim juga mana. Jadi jangan kalian yang bercinta Iklim Hakim dengan Hotman karena tersudut ngaku bercinta, tadinya enggak. Satu bilang tidak bukan Astri, Hotman bilang bukan Astri, bukan siapa-siapa, anak abang besar. Satu bilang dilecehkan, belakangan tersudut ngaku berpacaran. Terus saya dibawa-bawa dalam urusan ini. Tidaklah, kalian yang bercinta, kalian yang melakukan sesuatu, jangan bawa-bawa saya. Udah, kalau memang sudah pacaran, ya udah nikah saja kalian. Cuma boleh nggak menurut agama dia dan atau diizinkan istrinya, itu saja. Oke, silakan. Bang, mungkin ketika abang akhirnya menghampiri Bang Hotman di persidangan, respon Bang Hotman gimana pas ketika abang menghampiri Bang? Ya, saya lihat memang dia pucat. Dia pucat dan dia nggak ada jawaban. Dia tertunduk. Saya kan jelas ngomongnya. Ini, saya mau perlihatkan nih. Ada di saya videonya. Sekarang kita lihat. Oke, jalan. Udah, cukup ya. Terus pertanyaannya, saya pegang bahunya, apa saya pukul ya kan enggak? Siap-siap kau ya. Kita nanti buka-buka. Itu doang, sekalian bilang ya. Cuman ringmu sehat? Kan sudah pasang 3 ring. Itu saja. Jadi enggak ada yang sebenarnya terkait itu, dan di situ sekali lagi sidang dalam posisi diskors. Nah, setelah itu ribut, masuk humas, jelas ini kayak ngatur. Anda siapa? Saya bilang masuk polisi, tidak wewenang polisi. Ini bukan tawuran.
Ini lembaga yudikatif. Ada PAM khusus. Makanya Pak Kapolres datang, kita bicara baik-baik. Lah saya ini pendukung utama Polri, pendukung utama kejaksaan. Bahkan saya orang yang sangat mendukung hakim-hakim yang bersih. Kita bahagian dari sama-sama penegak hukum. Maka ke depan sidang saya akan pakai baju toga. Karena teman saya pakai baju toga, Tony Wijajaya dan lain-lain. Saya kan loyal di situ. Apalagi kasus ini bukan pembunuhan, bukan narkoba, bukan pencabulan, bukan korupsi. Jadi itulah yang mendasari. Nah, setelah diskors, kita sudah minta nih, surat sudah masuk, ganti hakim, ganti ketua, ganti anggota. Tiba-tiba masuk lagi dia, masih bersikap yang sama. Kami berketetapan dengan keputusan kami, sidang tertutup. Tidak boleh. Saya tanya, begini tidak bisa. Ini nanti saudara 2 minggu lagi ini. Kau pikir kau punya negara ini? Kau pun dibayar negara kau. Harusnya bercermin kalian. Ronald Tanur, Zarov ya, 1 triliun loh. Itu jadi pembelajaran. Jangan kasus yang begini mau digiring-giring. Nah, sekarang resikonya ini sudah viral. Ya, saya siap berdebat dengan siapapun bahwa saya menegakkan hak saya dan saya tidak melakukan penganiayaan dan saya bertanggung jawab secara penuh dengan tindakan saya. Dan Firdaus jelas dia membela saya dan dia spontan naik ke meja karena dia berada di balik meja. Karena saya didatangi 2 orang yang mendorong saya. Saya nggak ada dorong Hotman. Harusnya mereka lihat dulu dong. Kalau saya pegang Hotman, saya berbisik, berarti aman. Tapi kalau saya toyor di situ, lain ceritanya gitu. Oke? Langkah apa sih Bang mungkin yang Abang akan lakukan segera? Ya, yang saya lakukan surat sudah kami masukkan. Kami minta ketua PN ganti, ketua majelis dan anggota. Kami minta KY turun, kami minta Badan Pengawas Mahkamah Agung, suratnya udah masuk tadi. Dan ini tidak bisa dihalangi. Ini harus benar-benar mencari hakim yang netral. Kalau masih dia majelis hakim, kami kan sudah masing-masing sakit hati. Dan hakim ini kan tidak netral. Dari awal sudah kita lihat itu. Banyak hakim bukan seperti dia lah. Ya. Berilah ruang kepada orang untuk membuka secara terang benderang kebenaran material yang dicari. Anak saya, istri saya saja datang dari Medan dan pikir saya. Saya bilang supaya bini Hotman juga datang sama anaknya, kan fair. Kenapa masih ditutup-tutup? Ada kepentingan apa majelis sama Hotman? Makanya kita tadi di situ bereaksi dan menolak. Artinya ada dugaan kan mungkin dari Marasman mengenai. Iya, kami menduga ada sesuatu sudah. Karena itu kita minta. Dan gini, ada seorang mantan pejabat yang praktisi hukum, saya masih sebut nama lah, dia sudah ngomong itu. Sebenarnya kita ini secara hukum sama. Ini nggak perlulah hakim dari panggil yang mulia. Ada itu. Karena kami pun lawyer ini officium nobile, pekerjaan yang mulia, sama-sama mulia. Cuma bedanya kuasa hukum, penasihat hukum, dia pendamping, jaksa penuntut. Oke, hakim memutus, duduknya di depan, karena dia yang memutus, wakil Tuhan. Tapi tindakan hakim sekarang gimana rupanya? Itu nggak bisa kita toleransi. Harusnya jadi cermin diri. Inilah kesempatan terbaik untuk hakim berbenah. Begitu Pak Ketua Mahkamah Agung sekarang, kalau saya salah Pak Sunarko ya, itu menjadi cerminan baik. Sama dengan misalnya kasus laporan saya terhadap Nikita Mirzani. Saya minta supaya itu jalan. Polres Jaksel sekarang bertubi-tubi diserang oleh kasus Bintoro. 2 kasatnya, mantan kasatnya kena. Tambah Kanit, tambah Kasubdit, tambah Kadit PPA. Saya masih tegak lurus buat Polri. Kasus ini harus jalan. Kenapa? Harus terang benderang. Banyak yang bilang, waduh,
Bang Rasman masih bela Polri, tapi ternyata kasus dia jalan. Ya itu kan satu kasus nggak apa-apalah. Tetapi saya minta tegakkan. Saya mendorong untuk sampai ke persidangan agar dibuka mata rantainya, tapi jangan berpihak. Jadi kalau begini, saya minta Badan Pengawas Mahkamah Agung, Komisi Yudisial untuk berdiri tegak lurus di kasus ini dan ganti ketua dan anggota majelis hakim. Jangan dikira kita takut, nanti kita ini nggak ada gitu-gitu. Kita nggak ngerti itu takut itu apa. Yang saya tahu itu takut pada Allah, hormat pada orang tua, hormat pada orang yang kita hargai, karena dia memang baik dan pantut untuk kita contoh. Gitu. Bang, mungkin tadi sebenarnya agenda sidang itu apa sih Bang? Pemeriksaan Hotman Paris selaku pelapor, ditambah 2 saksi dari dia, Hana Pertiwi, lawyer di kantor dia, dan Miki Yanto, lawyer di kantor dia. Artinya kedua saksi belum mau sempat memberikan kesaksian? Belum sempat. Karena dibilang tertutup. Bayangkan kami sudah siapkan pertanyaan. Dan ini bahagian dari transparansi. Dan ini hak publik untuk mengetahui. Karena di sini kasusnya, mana yang saya pakar-pakar hukum tadi? Loh, ini kan kasusnya pencemaran undang-undang IT. Kenapa pergi urusan tutup terbukanya sidang? Ini kan nggak ada urusannya dengan urusan pencabulan. Nggak ada urusan anak di bawah umur. Nah, jadi kalau saya melihat ya Hotman dengan iklim hakim memang harus kena di kasus ini. Karena mereka ini membuat skenario yang satu bilang dilecehkan, satu bilang tidak pacaran, belakangan bilang pacaran. Belakangan nggak ada dilecehkan. Apa urusannya kasus ini sampai berkelanjutan begini? Makanya harus tegak lurus. Begitu. Kalau artinya sidang ditunda dan akan dilanjutkan kapan? Tanggal 20. Tapi kami minta artinya diganti. Kalaupun nanti tiba-tiba ternyata masih ada yang sama gimana? Ya, kita lihat sikap kami kan akan ada kan. Kita akan ada. Kita tunggu aja bagaimana reaksi Ketua Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial di kasus ini. Tapi Bang, Kita kalau lihat aja. yang di tanggal 20 itu sidang itu masih tertutup Bang, itu gimana Bang? Ya, kan kami bilang tidak kan. Kalau dia mau bilang suka hati dia aja, sidang aja dia. Suka hati dia. Mau apa dia? Karena kami nggak dapat dalil. Dasarnya apa bilang ini tertutup? Kasih tahu. Apa alasan hakim mengatakan harus tertutup? Kasih tahu. Sebenarnya kalau tertutup itu apakah bisa memang permintaan dari pihak pelapor? Ya bisa jadilah. Dibilangin tolong ya jangan terbuka nanti gua malu. Diaturlah ke dalam. Gitu-gitu udahlah itu udah paham kita itu. Jadi kan selama ini dia bilang saya ini mau lihat melon lah, KTP lah. Nah, kita mau buka ini lebih dari melon, lebih dari KTP. Itu saja. Jadi saya kira ya saya percaya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan memperhatikan surat kami. Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, KY akan memperhatikan kasus ini. Dan semua sekarang kan pimpinan-pimpinannya baru ya. Jadi kita harapkan semuanya bisa mengerti bahwa hukum itu harus tegak lurus untuk kebenaran dan keadilan. Kalau orang seperti saya saja sulit mendapatkan keadilan, sementara saya lawyer yang begini vokal, apalagi masyarakat biasa. Begitu saja. Saya saja berat memperjuangkan keadilan, bagaimana dengan orang lain? Enggak bisa. Jadi enggak boleh kita silau nengok berlian dia, silau nengok baju dia. Ada banyak yang lebih kaya dari dia. Dan dia bukan kaya di mata, biasa-biasa aja. Kalau kaya nggak pernah jualan. Ini jualan ini, jualan minyak wangi lah, jualan ini. Saya nggak pernah jualan. Oke, thank you. Thank you Bang. Siap, terima kasih.